Baik, kita lanjutkan lagi materi kita perihal konvers, invers, dan kontraposisi. Apa itu konvers, apa itu invers, dan apa itu kontraposisi? Nah ini. Ternyata konvers, invers, dan kontraposisi itu diturunkan dari implikasi. Jadi dari sebuah implikasi dapat diturunkan pernyataan yang disebut konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, jika diketahui P maka Q, ini ya, ini diingat-ingat kalau simbolnya panah seperti itu dibaca maka. Jika diketahui P maka Q, maka konversnya Q maka P. Ya, dibalik. Konvers itu dibalik. Jika P maka Q, konversnya Q maka P. Inversnya adalah negasinya. Negasi P maka negasi Q. Itu inverse. Jadi kalau inversnya negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya, nah itu inverse dari konvers. Nah itu disebut dengan kontraposisi. Berarti kontraposisi negasi Q maka negasi P. Nah itu disebut dengan kontraposisi. Jadi secara sederhana, konvers itu kebalikan dari pernyataan awal, premis awalnya. Jadi jika P maka Q, konversnya Q maka P. Jika promis pertanyaan P maka Q, inversnya negasi P maka negasi Q. Itu kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Itu adalah 3 pernyataan atau istilah dari konvers, inverse, dan kontraposisi. Lalu ada istilah pernyataan berkuantor. Kuantor itu apa ya? Ternyata ada 2 kuantor itu. Pernyataan kuantor itu merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Ada kualitas, ada kuantitas. Kalau kualitas itu bentuk deskripsi, kalau kuantitas itu jumlah. Nih. Pernyataan berkuantor, pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Ada kuantor universal atau kuantor umum. Ini menggunakan kata semua, seluruhnya, atau setiap. Jadi A kebalik itu kalau dalam matematika itu semua, atau seluruhnya, atau setiap. Nah, kalau dalam matematika himpunan itu ada untuk setiap X anggota real. Nah, itu. Atau untuk semua X anggota bilangan real. Jadi A kebalik itu bahasanya untuk semua. Itu semua itu berarti berhubungan dengan kuantitas, dengan jumlah seluruhnya. Nah, itu yang disebut dengan kuantor universal. Lalu ada kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Nah, ini menggunakan kata ada, beberapa, terdapat, atau sebagian. Itu E kebalik juga. Tadi A kebalik, sekarang E kebalik, E besar. Tadi A juga A besar. Sebagian atau ada. Nah, kalau dalam matematika itu biasanya ada X anggota real. Nah, itu biasanya menggunakan kuantor eksistensial ini atau kuantor khusus. Jadi ada 2, ada kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, ini. Nah, ini contohnya kuantor universal. Semua artis cantik, semua mahasiswa PGSD pandai. Setiap mahasiswa FIP merupakan siswa-siswa pilihan. Nah, ini kalau menggunakan kuantor universal.
Jadi tadi simbolnya A kebalik itu. Ini itu. Lalu yang kedua ada kuantor eksistensial. Itu E kebalik. Jadi A sekarang E. Ada artis cantik. Berarti kan ada. Oh, berarti tidak semua. Ada. Terdapat mahasiswa PGSD pandai. Ada terdapat. Beberapa mahasiswa FIP merupakan siswa-siswa pilihan. Nah, ini sebagian, tidak semua. Nah, kalau semua itu kuantor universal. Kalau sebagian itu disebut dengan kuantor eksistensial. Nah, tadi sudah kita bicara tentang ada converse, inverse, kontraposisi, lalu ada pernyataan berkuantor. Itu adalah pernyataan-pernyataan dalam matematika logika matematika. Nah, sekarang dalam matematika itu ternyata ada penarikan kesimpulan. Jadi tidak sembarangan dalam matematika itu menarik suatu kesimpulan. Ya, biasanya kalau penarikan kesimpulan itu dalam tes-tes PNS itu ada ini biasanya muncul tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut dengan premis. Premis itu adalah pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya dari beberapa proposisi. Nah, posisi atau pernyataan yang bernilai benar kan? Nah, penarikan kesimpulan dalam logika matematika itu ada 3. Yang pertama itu namanya modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Seperti apa modus ponens? Modus ponens itu seperti ini. Terdapat 2 premis. Premis pertama, P maka Q. Premis kedua, P. Kesimpulannya Q. Nah, ini yang disebut dengan kesimpulan, penarikan kesimpulan. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jika diketahui P maka Q dan P maka bisa ditarik kesimpulan Q. Ini P maka Q, P maka kesimpulannya Q. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Jika Roni rajin berlatih vokal, maka suaranya bagus. Ini premis pertama. Premis kedua, Roni rajin berlatih vokal. Ini. Roni rajin berlatih vokal, ini P, maka suaranya bagus, ini Q. P maka Q. Premis kedua, Roni rajin belajar berlatih vokal, berarti P. P maka Q, premis kedua P, kesimpulannya Q, ini. Suara Roni bagus. Ini suaranya itu berarti suara Roni. Suara Roni bagus. Nah, ini yang disebut dengan modus ponens. Lalu ada yang disebut dengan modus tollens. Nah, kalau modus tollens ini menggunakan negasi. Premis pertama, P maka Q. Nah, premis kedua, negasi Q. Nah, yang dinegasi yang belakang. Negasi Q. Kesimpulannya negasi P. Nah, ingat ya, ini negasi Q, ini negasi P. Nggak boleh ini kebalik. Ini negasi P, ini negasi Q, nggak boleh. Harus seperti ini, jangan dibalik-balik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jika uang Vina banyak, maka Vina membeli tas. Jika uang Vina banyak, maka Vina membeli tas. Premis kedua, Vina tidak membeli tas. Ini P maka Q. Premis kedua, negasi Q. Kenapa? Di sini Vina membeli tas, di sini Vina tidak membeli tas.
Maka di sini Ki, ini negasi Ki. Kesimpulannya negasi P. Uang Vina tidak banyak. Atau Vina tidak punya uang banyak. Nah, itu. Nah, kesimpulannya berarti negasi P. Uang Vina tidak banyak. Itu adalah tentang penarikan kesimpulan modus tollens. Lalu ada silogisme. Kalau silogisme itu menggunakan dua premis. Ada 4 proposisi atau 4 pernyataan. Kalau tadi menggunakan 2 kan. Tadi menggunakan 2, kalau ini menggunakan 3. Ada P, Q, R. Premis pertama, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya, jika P maka R. Nah, itu. Seperti apa? Seperti ini. Jika hari hujan, maka kuliah libur. P maka Q. Jika kuliah libur, maka mahasiswa senang. Q maka R. Kesimpulannya gimana? Ya P, R. P, R. Jika hari hujan, maka mahasiswa senang. Nah, seperti itu. Sesederhana itu, sesimpel itu matematika. Tidak ada yang sulit. Ya kan? Tidak ada yang sulit. Sangat simpel. Jadi tadi kita sudah belajar tentang disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi, dan diimplikasi. Yang pertama. Lalu ada lagi tentang apa tadi? Converse, inverse, kontraposisi. Nah, terus ada lagi kalimat atau pernyataan berkuantor. Ada kuantor universal. Seluruhnya, ada sebagian. Setelah itu ada penarikan kesimpulan. Modus tollens, ponen, dan silogisme. Jadi itu. Nah, silakan saudara pelajari lagi. Nah, semua materi ini saya berikan untuk saudara. Nanti saudara bisa pelajari. Kalau memang belum paham, bisa diulang lagi videonya. Kalau perlu materi yang PowerPoint yang saya slide-kan ini, nanti lihat di LMS. Oke, baik. Itu adalah ini video untuk materi kedua.